Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tunggu dulu, aku mau jawab. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Bisa. Bentar, saya beneran alergi. Saya nggak. Udah oke. Kita stop bentar ya Mbak ya. Kenapa? Mau lihat hasil surveinya ya? Enggak. Benar ya 2,7. Iya. Saya posisi duduknya enak gimana sih Mas? Jangan ojo ngono. Iya, saya salah pakai jaket. Kenapa salah pakai jaket? Nggak dikira jaket partai. Ya ini off the record aja. 1 tahun Prabowo Gibran, masih ada janji yang harus kita jaga. 1 tahun sudah sejak janji itu diucapkan di depan rakyat Indonesia. Janji untuk melanjutkan yang baik, menyempurnakan yang belum, dan membawa bangsa ini melompat lebih jauh. Tapi setiap janji besar selalu diuji oleh kenyataan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran bukan perjalanan mudah. Di tengah ekspektasi tinggi, mereka harus berhadapan dengan tantangan yang nyata, birokrasi yang lamban, tekanan ekonomi global, dan tuntutan rakyat yang semakin kritis. Program makan bergizi gratis, ide besar untuk keadilan gizi nasional, belum tanpa masalah. Ada yang tergelincir di teknis, ada yang terhambat di koordinasi. Tapi niat untuk memberi makan anak-anak bangsa tetap menjadi semangat yang hidup. Begitu pula dengan Koperasi Merah Putih, cita-cita membangun ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi inilah langkah awal menuju kemandirian yang sejati. Di luar gedung kekuasaan, ada kekuatan lain yang terus berjaga. Relawan Jokowi, mesin rakyat yang pernah memenangkan 2 kali pemilu, kini ikut mengawal, mengingatkan, dan mengkritisi. Mereka bukan musuh pemerintah. Mereka adalah suara rakyat yang ingin pemerintah tetap setia pada janji. Setahun ini pemerintahan belajar banyak. Dari perencanaan ke pelaksanaan, dari janji ke bukti. Tidak semuanya sempurna, tapi perubahan sedang bergerak. Pelan, namun nyata. Kritik masih terus bergulir, tapi aku memilih tetap percaya bahwa kritik dan harapan pasti bisa berjalan bersama. Kita bukan sedang menunggu keajaiban. Kita sedang menagih janji sambil ikut membantu mewujudkannya. Tahun pertama adalah ujian. Tahun-tahun berikutnya adalah pembuktian. Karena janji bukan sekadar kata yang diucap, tapi tekad yang harus diwujudkan. Karena bangsa ini tak akan maju kalau cuma satu pihak yang bekerja.
pemerintah, dan kita semua bagian dari perjalanan bangsa ini. Hari ini, aku memilih untuk tetap di sini, mengawal, mengingatkan, dan percaya bahwa perubahan bukan tugas satu orang, tapi seluruh generasi. Janji itu belum mati. Janji itu hidup di tangan kita yang masih percaya bahwa Indonesia layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan oleh Prabowo Gibran dan segenap bangsa Indonesia. Percaya saja Pak Prabowo, percaya saja Mas Gibran. Kami masih di sini dan masih setia mengawal hingga tuntas kerja kalian.